Halo semua, saya akan berbagi pengalaman bagaimana caranya untuk memulai mengajari anak yang baru belajar berhitung untuk memahami operasi hitung penjumlahan dan pengurangan. Sekarang, banyak sekolah-sekolah dasar yang favorit tentunya membuat syarat masuk sekolah anak itu harus pandai membaca dan berhitung dasar. Jadi di sini kita akan membahas bagaimana cara anak untuk memahami operasi hitung yang biasanya mereka peroleh sejak bangku taman kanak-kanak. Sebelum mengajari anak operasi hitung, tanya dulu apakah si anak ini sudah mahir dalam berhitung 1 sampai 20. Kenapa saya bilang 1 sampai 20? Karena di tahap 10 itu, setelah 10 bukan 10 1, tapi 11, 12, 13, seperti itu. Dan seterusnya. Jadi mereka paham dulu. Karena penjumlahan satu digit dengan satu digit itu hasilnya pasti ada yang belasan. Jadi bantu mereka untuk memahami angka belasan tersebut sebelum masuk ke operasi hitungnya. Akan mudah halnya jika mengajari anak berhitung jika jumlahnya itu hanya melibatkan 10 jari dari tangan mereka. 4 tambah 4, 5 tambah 5, 3 tambah 2, itu akan sangat lebih mudah. Namun sekarang pertanyaannya, bagaimana jika anak harus menjumlahkan satu digit dan satu digit lainnya, tapi melebihi 10 jari mereka? Apakah kita melibatkan jari kaki mereka? Tentu sangat tidak etis ketika mereka belajar sampai mengangkat kaki. Jadi, pengalaman saya mengajari anak kecil, saya akan melakukan tekniknya seperti ini. Berapa hasilnya jika 7 ditambah 6? Mereka akan berpikir, saya berapa 7, tapi tangannya yang satu lagi nggak ada. Apakah mereka harus meminjam tangan saya? Tentu saya tidak berikan. Nah, jadi caranya seperti ini saya buat. Jika 7 di kepala, 7 di otak mereka, dan 6 di jari, berapa hasilnya? Nah, setelah angka 7 yang di otak, angka 7 setelah angka 7 berapa? 8. Maka hitung dari angka 8 di jari mereka. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Begitu. Bagaimana lagi jika 9 tambah 4? Jadi, suruh mereka membuat angka 9 menyimpan angka 9 itu di kepala mereka, lalu 4 di jari. Jadi, setelah angka 9, pasti 10. 10, 11, 12, 13. Seperti itu. Jadi, tidak melibatkan jari tangan si pengajar dan juga jari kakinya. Supaya mereka bisa belajar secara mandiri. Lakukan tahap 1 digit dengan 1 digit itu 2 kali atau 3 kali pertemuan supaya mereka memahami konsepnya terlebih dahulu. Setelah anak memahami proses penjumlahan 1 digit dengan 1 digit, bantu mereka untuk memahami penjumlahan 2 digit dengan 2 digit. Kenapa? Karena ketika anak sudah memahami satu materi, satu tahap, dan udah berulang kali dikerjakan, mereka akan cepat bosan. Karena jika itu aja terus yang kita berikan, mereka bosan. Kak, sudah. Mereka akan secara tidak langsung itu menolak. Jadi, bantu mereka untuk naik level. Nah, jadi bantu mereka untuk perjumlahan 2 digit dengan 2 digit. Namun, jangan sampai itu melibatkan jawabannya itu melebihi dari 10 jari mereka. Kenapa? Karena di penjumlahan, biasanya itu ada yang 19 tambah 12 ditambah. Ini 9 tambah 2 kan 11. Mereka akan nulisnya 11 seperti ini. Jadi hindari dulu angka yang seperti ini. Bantu mereka untuk penjumlahan yang hasilnya kedua-duanya itu tidak melebihi 10. Contohnya seperti apa? Nah, contohnya misal kita libatkan angka 23 ditambah 36. Ini hasilnya berapa? Periksa. 3 dengan 6 tidak melebihi 10. 3 tambah 2 tidak melebihi 10. Jadi, sekarang bantu mereka menulis angkanya. Biasakan angka yang di depan terlebih dahulu untuk membuat proses bersusun. Jadi 23 di atas, kemudian dilanjut yang 36, ditulis sejajar dengan yang 23. 36.
tarik garis, kemudian tanda operasi. Jangan lupakan untuk mengajari anak menulis tanda operasi. Kenapa saya bilang jangan dilupakan? Karena ketika nanti masuk materi pengurangan, mereka tidak menggunakan operasi juga, kita kasih soal nih, kita kasih soal pengurangan dan penjumlahan sekaligus. Tidak dikasih tanda operasi kedua-duanya oleh anak. Mereka akan bingung, Kak, ini sebenarnya penjumlahan atau pengurangan yang saya kerjakan gitu. Jadi, biasakan anak untuk tidak lupa menulis operasinya. Sekarang, berapa hasilnya? 3 tambah 6 berapa? 9, good job. 2 tambah 3 berapa? 5. Jadi hasilnya berapa? 59 gitu. Jangan lupa untuk memuji anak ketika bisa menjawab satu soal. Kenapa? Ketika mereka bisa jawab satu soal dan kita puji, bagus, good job. Mereka akan bangga pada diri mereka ketika bisa menjawab soal. Dan mereka akan, Kak, mau soal lagi. Nah, jadi mereka akan secara nggak langsung mau untuk berlatih soal berikut-berikutnya. Jadi, lakukanlah penjumlahan yang tidak melibatkan lebih dari angka 10 sebanyak 1 atau 2 kali pertemuan, sampai mereka paham konsepnya terlebih dahulu. Baru setelah itu, baru nanti dilanjutkan dengan tahap yang melebihi angka 10 yang melibatkan naik ke atas. Jika kita mengajari anak 2 digit dengan 2 digit penjumlahan, namun hasilnya lebih dari 10. Nah, sekarang kasih pengertian ke mereka. Kamu kan sudah paham penjumlahan yang bersusun ke bawah. Sekarang kakak mau naikkan level lagi nih. Tadi kan level 1, 1 digit dengan 1 digit. Yang level 2, 2 digit dengan 2 digit, tapi tidak lebih dari 10. Sekarang naik level lagi. Mau nggak naik level gitu kan? Ketika mereka mau naik level, ajari mereka secara perlahan. Jangan paksa mereka langsung, sekarang kamu ngerjain soal yang seperti ini bagaimana? Gitu. Tidak. Tapi ajari mereka secara bertahap. Berikan contoh soal. Seperti misalnya 23 ditambah 29 misal. Ini hasilnya berapa? Nah, berikan mereka kesempatan untuk mencoba jika mereka mau mencoba. Jika mereka mengatakan, Kak, saya tahu jawabannya, saya mau coba. Berikan mereka kesempatan. Ketika mereka menulis 23, 29 ditambah, mereka nulis 12 dengan 4, biarkan seperti itu. Ketika mereka memberikan pada kita, baru kita koreksi. Jangan pernah sela anak ketika mereka sedang mengerjakan. Karena ketika kita sela, mereka akan merasa kesal pada kita, walaupun tidak diungkapkan gitu. Biarkan mereka menyelesaikannya dulu. Ketika kita diberikan jawaban seperti ini, jangan langsung klaim mereka jika itu salah. Katakan dengan perlahan, nah jika soalnya seperti ini, ya ini kan 3 tambah 9, 12. Ajari mereka secara perlahan bahwa ini kurang tepat. Nah jadi sekarang perhatikan kakak gitu. Berikan pada mereka pengertian, sekarang perhatikan kakak. Jika dengan soal yang sama, 23 tambah 29 ditambah. Oke? Ajari mereka mana puluhan, mana satuan terlebih dahulu. Kasih tahu mereka jika angka yang di belakang ini adalah satuan. Dan yang di depannya adalah puluhan. Nah, sekarang dalam soal ini, 3 tambah 9 berapa? 12. Jangan tulis langsung di jawabannya. Biarkan dulu di lembar lain atau kertas lain atau di bawahnya 12. Sekarang tanya mereka, yang satuan mana? Gitu kan? Yang 2, Kak, satuan. Puluhan mana? Yang 1, Kak, puluhan. Oke, pintar gitu kan. Jangan lupa untuk memuji mereka. Oke? Jangan lupa untuk memuji mereka jika mereka paham. Satuannya tadi kan angka 2. Nah, di sini yang satuan mana? 3 dengan 9. Jadi kita tulis yang satuan dengan satuan sejajar. Jadi 2-nya kita tulis di bawah
9, 2 gitu ya. Nah, namun kan ada satu, kan 12 bukan hanya 2. Nah, yang satu itu statusnya apa? Puluhan. Jadi yang puluhan di penjumlahan kita mana? 2 dengan 2. Kita tambah di atasnya. Nah, supaya mereka statusnya sama. Puluhan, puluhan, puluhan. Gitu ya. Jadi, sekarang jumlahkan. 1 dengan 2 jumlahnya hasilnya berapa? 3. Tambah 2 lagi berapa? 5. Nah, jadi inilah hasilnya. 52. Ini yang benar gitu. Nah, ajari mereka secara perlahan. Jangan paksa mereka untuk paham sekali penjelasan. Jika yang satu anak paham dengan satu kali penjumlahan, satu kali contoh, bagus. Namun, jangan salahkan anak ketika 2-3 kali contoh pun mereka belum paham. Ajari sampai 4 kali, ajari sampai 10 kali, bahkan sampai mereka paham. Karena konsep dasar seperti ini sangat dibutuhkan. Jangan pernah bosan untuk mengajari anak jika ingin anak tersebut pintar. Satu lagi, jangan paksa anak untuk paham sekali pertemuan. Maka dengan itu, lakukanlah contoh seperti ini 2-3 kali pertemuan sampai mereka paham. Atau mix lagi soalnya dengan yang 1 digit dengan 1 digit, 2 digit dengan 2 digit yang hanya sampai 10, dengan ini yang melebihi 10. Mix itu sampai mereka paham konsep. Sekian dari saya mengenai operasi hitung penjumlahan. Operasi pengurangan akan saya bahas di video selanjutnya. Terima kasih.